wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahyo Paputungan. Pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 4. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu tentang realisasi Pancasila yang memiliki 7 poin penting, yaitu objektif, 4 realisasi Pancasila yang subjektif, 5 internalisasi nilai-nilai Pancasila, 6 proses pembentukan kepribadian Pancasila, dan yang terakhir sosialisasi dan pembudayaan Pancasila. Adapun dari poin-poin penting tersebut akan dibawakan oleh rekan-rekan saya, yaitu Rega Kantu dan Putria Alfika Bumolo. Kepada Rega Kantu dipersilakan. Baiklah. Sebagai filsafat bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, dan fungsi lainnya. Dalam realisasi pengalamannya memiliki konsekuensi yang berbeda-beda, tergantung pada konteksnya. Realisasi secara praktis ini sangat penting karena Pancasila sebagai dasar filsafat pandangan hidup pada hakikatnya adalah merupakan suatu sistem nilai yang pada gilirannya untuk dijabarkan, direalisasikan, serta diamalkan dalam kehidupan secara konkret dalam konteks bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Diamalkan dalam kehidupan secara konkret dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila itu sendiri diangkat dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan secara nyata bangsa Indonesia atau local wisdom yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kemudian kebudayaan, serta nilai-nilai agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebelum membentuk negara, nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu oleh the founding fathers, bangsa Indonesia atau pendiri bangsa dan negara Indonesia. Kemudian dibahas dan dirumuskan dengan melakukan sintesis dengan pandangan besar dunia. Lalu disepakati melalui konsensus masyarakat musyawarah mufakat untuk ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia dan sekaligus sebagai selanjutnya moderator. Baiklah, realisasi pengalaman. Masya Allah. 2. Realisasi Pancasila yang objektif. Realisasi serta pengalaman Pancasila yang objektif yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam praksis penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Noto Nagoro, pelaksanaan Pancasila yang subjektif dari Pancasila dasar filsafat negara ini justru lebih penting dan lebih menentukan daripada pelaksanaan Pancasila yang objektif. Dalam arti pelaksanaan Pancasila yang subjektif merupakan persyaratan bagi keberhasilan pelaksanaan Pancasila yang objektif. Dalam penjelasan resmi pembentukan Undang-Undang Dasar 45 yang termuat dalam lembaran Negara Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini berarti mengandung suatu konsekuensi
logis bahwa Undang-Undang Dasar 1945 harus mengandung isi yang mewajibkan kepada pemerintah dan para penyelenggara negara untuk memelihara moral, budi pekerti kemanusiaan yang luhur, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, realisasi pengalaman dan Pancasila secara objektif berkaitan dengan pemenuhan wajib hukum yang memiliki norma-norma yang tertuang dalam suatu sistem hukum positif. Hal ini dimaksudkan agar memiliki daya interaktif secara yuridis. Walaupun aktualisasi objektif yang tertuang dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasi pelaksanaan Pancasila secara optimal, justru realisasi subjektif yang memiliki kekuatan daya imperatif moral merupakan suatu prasyarat bagi keberhasilan pelaksanaan Pancasila secara objektif. Dengan perkataan lain, aktualisasi subjektif lebih menentukan keberhasilan aktualisasi Pancasila yang subjektif. Dan tidak sebaliknya, dapat juga dikatakan bahwa aktualisasi secara objektif itu akan berhasil secara optimal apabila didukung oleh aktualisasi atau pelaksanaan Pancasila secara subjektif. Selanjutnya, 3. Penjabaran Pancasila yang objektif. Pengertian penjabaran Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Hal itu antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tafsir Undang-Undang Dasar 1945 harus dilihat dari sudut dasar filsafat negara Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. 2. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran yang tercantum dalam dasar filsafat negara Indonesia. 3. Tanpa mengurangi sifat-sifat undang-undang yang tidak dapat diganggu-gugat, interpretasi pelaksanaannya harus mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam filsafat negara. 4. Interpretasi pelaksanaan undang-undang harus lengkap dan menyeluruh, meliputi seluruh perundang-undangan di bawah undang-undang dan keputusan-keputusan administrasi dari semua tingkat penguasa negara, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan alat kelengkapan negara di daerah, keputusan-keputusan pengadilan serta alat kelengkapannya. Begitu juga meliputi usaha kenegaraan dan aspek kenegaraan lainnya. 5. Dengan demikian, seluruh hidup kenegaraan dan akan tertib hukum Indonesia didasarkan atas dan diliputi oleh asas kerohanian Pancasila. Baiklah, selanjutnya. Baiklah, kepada moderator. Pancasila sebagai dasar filsafat pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah agar masyarakat menjadi masyarakat manusiawi atau human society yang memungkinkan warganya hidup yang layak sebagai manusia, mengembangkan diri pribadinya serta mewujudkan kesejahteraan lahir batin secara lengkapnya.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna hakikat serta arah dan tujuan pembangunan nasional adalah berdasarkan Pancasila yang bersumber pada hakikat kodrat manusia. Monopluralis yang merupakan esensi dari Pancasila. Pembangunan dalam suatu negara sangat penting karena negara sebagai lembaga kemasyarakatan, maka negara pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan dari seluruh warganya. Ernest Barker, 1967-123. Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada hakikatnya merupakan dasar dari sumber derivasi nilai-nilai dan norma-norma dalam segala aspek penyelenggaraan negara, termaksud pelaksanaan pembangunan nasional. Demikianlah maka Pancasila berkedudukan sebagai landasan ideal pembangunan nasional Indonesia. Sebagaimana telah dipahami bersama bahwa subjek pendukung pokok negara sekaligus subjek pendukung sila-sila Pancasila pada hakikatnya adalah manusia. Maka adalah dasar ontologis pembangunan nasional Indonesia. Demikian maka hakikatnya manusia monoplaris adalah merupakan dasar pembangunan nasional Indonesia. Baiklah, selanjutnya. Empat, realisasi Pancasila yang subjektif. Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan pada setiap pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting karena realisasi yang subjektif merupakan persyaratan bagi aktualisasi Pancasila yang objektif. Dengan demikian, pelaksanaan Pancasila yang subjektif ini berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk merealisasikan Pancasila. Dalam pengertian inilah, pelaksanaan Pancasila yang subjektif yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Dalam aktualisasi Pancasila yang bersifat subjektif ini, bila mana nilai-nilai Pancasila telah dipahami, diresapi, dan dihayati oleh seseorang, maka seseorang itu telah memiliki moral pandangan hidup. Dan bila mana hal ini berlangsung secara terus-menerus, sehingga nilai-nilai Pancasila telah melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia, maka kondisi yang demikian ini disebut dengan kepribadian Pancasila. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia telah memiliki suatu ciri khas, yaitu nilai-nilai Pancasila, sikap, dan karakter, sehingga membedakan bangsa Indonesia dan bangsa lainnya. Baiklah, saya kembalikan kepada pemateri kedua. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Putria Afika Bumulo. Kepada Saudara Putri, silakan. Baik, Saudara Putria. Peter. Oke. 5. Internalisasi nilai-nilai Pancasila. Realisasi nilai-nilai Pancasila, dasar filsafat negara Indonesia, perlu secara berangsur-angsur dengan jalan pendidikan baik di sekolah maupun dalam masyarakat.
dan keluarga sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan, yaitu suatu pengetahuan yang benar tentang Pancasila, baik aspek nilai norma maupun aspek praksisnya. 2. Kesadaran, selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri. 3. Ketaatan, yaitu selalu dalam keadaan kesediaan untuk memenuhi wajib lahir dan batin, lahir berdasar dari luar misalnya pemerintah, adapun wajib batin dari diri sendiri. Keempat, kemampuan kehendak yang cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan berdasar nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, watak dan hati nurani agar orang selalu mawas diri, yaitu A. Dengan menilai diri sendiri apakah dirinya berbuat baik atau buruk dalam melaksanakan Pancasila, dan memberi sanksi batin yang berwujud evaluasi kepada diri sendiri. Atau sebelum melakukan perbuatan membuat pedoman Pancasila berupa perintah, larangan, anjuran, atau membiarkan untuk berbuat atau tidak berbuat yang ditaatinya sendiri juga. B. Apabila telah melaksanakan, maka akan diperoleh suatu kesiapan pribadi untuk mengaktualisasikan Pancasila, yang selanjutnya akan merupakan suatu keyakinan tentang kebenaran. Moderator. C. Dengan demikian akan memiliki suatu ketahanan ideologi yang berdasarkan keyakinan atas kebenaran Pancasila, sehingga dirinya akan merupakan sumber kemampuan untuk memelihara, mengembangkan, mengamalkan, mewariskan, merealisasikan Pancasila dalam segala aspek Pancasila. D. Jika setiap orang Indonesia telah memiliki kondisi yang demikian keadaannya, maka setiap orang di Indonesia akan kepribadiannya berwatak dan berhati nurani Pancasila sehingga akan terjemalah negara dan masyarakat Pancasila. Pada dasarnya ada dua bentuk realisasinya, yaitu bersifat statis dan yang bersifat dinamis. Statis dalam pengertian intinya atau esensinya, atau yaitu nilai-nilai yang bersifat rohaninya dan universal, sehingga merupakan ciri khas karakter yang bersifat tetap dan tidak berubah. Bersifat dinamis dalam arti bahwa aktualisasinya senantiasa bersifat dinamis, inovatif, sesuai dengan dinamika masyarakat, perubahan, serta konteks lingkungannya. Strategi dan metode. Proses internalisasi harus diikuti dengan strategi serta metode yang relevan dan memadai. Hal ini berdasarkan realitas objektif bahwa subjek dan objek internalisasi dan aktualisasi itu adalah manusia dan dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, 6. Proses pembentukan kepribadian Pancasila. Pemahaman dan aktualisasi Pancasila sampai pada tingkat mentalitas, kepribadian, dan ketahanan ideologis adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses penghayatan diawali dengan memiliki tentang pengetahuan yang lengkap dan jelas tentang kebaikan dan kebenaran Pancasila. Yang kedua, kemudian ditingkatkan ke dalam hati sanubari sampai adanya suatu ketaatan, yaitu suatu kesediaan yang harus senantiasa ada untuk merealisasikan Pancasila. Yang ketiga, kemudian disusul dengan adanya kemampuan dan kebiasaan untuk melakukan perbuatan mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang kemasyarakatan. Yang keempat, kemudian ditingkatkan menjadi mentalitas, yaitu selalu terselenggaranya kesatuan lahir batin, kesatuan akal, rasa, kehendak, sikap, dan perbuatan. Mentalitas ini melalui berdasarkan tingkatan dan proses pembentukan kepribadian tersebut, maka memiliki pengetahuan tentang Pancasila menjadi suatu hal yang sangat vital. Oleh karena itu, ditenggelamkannya Pancasila dalam reformasi yang berlangsung hampir selama 15 tahun berakibat hilangnya estafet
pewaris nilai-nilai Pancasila pada generasi penerus bangsa. Yang selanjutnya, moderator. Selanjutnya, moderator. 7 atau yang terakhir, sosialisasi dan pembudayaan Pancasila. Epistemologi realisasi nilai-nilai Pancasila. Dalam proses realisasi dan pembudayaan Pancasila, pertama-tama harus diletakkan adalah suatu pemahaman terhadap sistem epistemologi yang benar. Artinya, jikalau kita ingin merealisasikan atau mengamalkan Pancasila, harus dipahami terlebih dahulu bahwa Pancasila itu merupakan suatu sistem nilai di mana kelima sila merupakan suatu kesatuan yang sistenik. Jadi penjabaran realisasi maupun sosialisasi tidak mungkin hanya berdasarkan salah satu sila saja terlepas dari esensi sila lainnya. Oleh karena itu, sistem epistemologi dalam realisasi Pancasila adalah bahwa Pancasila sebagai suatu sistem nilai kemudian dijabarkan dalam norma berdasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang lazimnya melalui suatu asas yang pada gilirannya kemudian dijabarkan dalam suatu realisasi praksis atau dalam suatu pengenalan yang bersifat konkret dan empiris. Selanjutnya, moderator. Proses sosialisasi dan pembudayaan Pancasila. Jikalau kita pahami secara sistematik, wujud sistem sosial kebudayaan dalam pembudayaan Pancasila dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Sistem nilai atau pembudayaan nilai-nilai Pancasila. 2. Sistem sosial atau pembudayaan Pancasila pada kehidupan sosial. 3. Wujud fisik atau pembudayaan Pancasila dalam wujud budaya fisik. Dalam hubungan ini, Pancasila merupakan suatu esensi nilai kehidupan sosial kebudayaan yang multikulturalisme. Oleh karena itu, dalam proses pembudayaan nilai-nilai Pancasila harus meliputi 3 dimensi tersebut, sehingga dalam hubungan ini diperlukan suatu proses pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, moderator. Proses sosialisasi. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila yaitu proses pembudayaan pada domain values. Nilai-nilai realitas nilai adalah merupakan sesuatu yang hanya dapat dipahami dan dimengerti oleh manusia. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila, yaitu proses pembudayaan pada domain values atau nilai realitas nilai adalah merupakan sesuatu yang hanya dapat dipahami dan dimengerti oleh manusia. Proses pembudayaan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan berbagai metode, namun yang terpenting sesuai dengan tingkat pengetahuan kelompok masyarakat yang menjadi objek kebudayaan. Pembudayaan Pancasila pada kehidupan sosial, yaitu proses pembudayaan dalam kehidupan sosial budaya secara konkret. Dalam hubungan ini, realisasi Pancasila dilakukan secara langsung dalam kehidupan masyarakat secara konkret.
Pembudayaan Pancasila dalam wujud budaya fisik, yaitu pembudayaan nilai-nilai Pancasila secara langsung dalam wujud kebudayaan fisik. Selanjutnya, moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari Astagfirullahaladzim. Baik, itu adalah pemaparan materi dari kelompok 4 tentang realisasi Pancasila. Berikutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada 3 orang penanya. Kepada teman-teman dipersilakan. Moderator izin bertanya. Moderator izin bertanya. Moderator diizinkan. Silakan kepada Saudara Brian Lamato. Oke. Saya ingin bertanya singkat saja. Kalau itu perkenalkan saya Afrian Lamato dari kelompok 1. Ingin bertanya terkait pembudayaan Pancasila dalam budaya fisik. Sebutkan satu saja contoh implementasi yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan pembudayaan Pancasila dalam wujud budaya fisik. Satu contoh implementasi saja. Mungkin sekian. Ya, terima kasih kepada Saudara Brian Lamato. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Jika ada Izin dipersilakan. bertanya, Cahyo. Silakan. Pertanyaannya, bagaimana cara merealisasikan masyarakat yang berfilsafat Pancasila? Jelas? Bisa diulangi? Bagaimana cara merealisasikan masyarakat yang berfilsafat Pancasila? Terima kasih. Terima kasih Saudara Sumen. Ada satu nanya lagi. Dipersilakan jika ada. Baik, ada yang mau bertanya? Izin moderator, saya ingin bertanya. Ya, kepada Saudara Silvia dipersilakan. Baik, saya dari kelompok jelaskan apa saja unsur-unsur yang terkandung dalam filsafat negara yang tidak dapat diganggu-gugat. Bisa diulangi?
Saudara Sylvia, bisa diulangi pertanyaannya? Saudara Sylvia. Di kelompok 4 saya akan mengulangi pertanyaan saya. Pertanyaan saya, jelaskan apa saja unsur-unsur yang terkandung dalam filsafat negara yang tidak dapat digugat. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Sylvia. Baik, kepada kelompok 4 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Afrian Lamato, Srimayan Kunio, dan Sylvia Boyo. Kepada rekan-rekan dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Afrian Lamato. Pertanyaannya, sebutkan satu bentuk implementasi pembudayaan Pancasila dalam wujud fisik. Pembudayaan Pancasila dalam wujud budaya fisik yaitu pembudayaan nilai-nilai Pancasila secara langsung dalam wujud kebudayaan fisik, misalnya pada kaos dengan gambar simbol nasionalisme, semboyan kebangsaan, dan lain sebagainya. Secara lebih luas dapat dilakukan pada benda budaya lain. Selain itu juga pembudayaan Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian. Apakah saudara dari Afrian bisa diterapkan? Iya, jawabannya sangat saya terima karena sudah melebihi dari apa yang saya tanya. Terima kasih, sangat benar, sangat tepat juga untuk kita mengimplementasi pembudayaan Pancasila dalam wujud fisik. Kita boleh melakukan dengan menggunakan kaos yang tertulis nilai-nilai Pancasila ataupun poin-poin yang saudari Ria sebut tadi. Terima kasih atas jawaban yang mengarahkan saya atas pertanyaan tadi. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada saudara Rega Kantu untuk menjawab pertanyaan dari Srimayan Kunio. Kepada saudara Rega dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana cara merealisasikan masyarakat yang berfilsafat Pancasila? Banyak cara untuk merealisasikan masyarakat yang berfilsafat Pancasila. Sebagai contoh konkret yang kita ketahui, seperti di saat kita kuliah mata kuliah pendidikan Pancasila. Itu memberi kesempatan bagi pemeluk agama Muslim untuk menunaikan ibadah sholat. Selain itu, pada saat pemilihan bupati maupun gubernur, masyarakat di berbagai daerah diberi kesempatan
untuk mengapresiasikan suaranya dalam pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati. Terus, apa hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan filsafat Pancasila? Jawabannya, hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan filsafat Pancasila yaitu dari sila-sila Pancasila yang telah kita ketahui, maka Pancasila akan menjadi alat atau sarana kita dalam membina hubungan antar warga negara, serta hubungan antar negara dengan warga negaranya. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan, generasi penerus diberi bekal untuk dapat membina hubungan yang baik antar sesama negara melalui Pancasila sebagai pegangannya. Jadi kesimpulannya, filsafat merupakan moral yang berlandaskan Pancasila sebagai pedoman. Baiklah, saya kembalikan. Baik, apa ada sanggahan dari Saudara Sri Mayan Kunio? Jika ada, dipersilahkan. Sudah jelas jawaban dari Reka Kanto. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Saudara Sylvia Boyo akan saya jawab. Pertanyaannya tentang apa saja unsur-unsur yang terkandung dalam filsafat negara yang tidak dapat diganggu-gugat. Ya, jawaban dari saya yaitu unsur-unsur yang tidak dapat diganggu-gugat yaitu wilayah, pemerintah yang berdaulat, pengakuan dari negara lain, serta fungsi negara baik fungsi pelaksanaan ketertiban, kemakmuran, dan kesejahteraan. Mungkin hanya itu dari saya. Jika ada sanggahan atau tambahan, dipersilakan kepada Saudara Sylvia. Baik, jawaban dari Cahyo saya terima. Terima kasih. Jika sudah tepat, saya akan menutup pembahasan tentang materi realisasi Pancasila. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebagai moderator. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.